Selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Wijiati, Dr. Herwan MSI. Baik, terima kasih pada pimpinan sidang. Pertama-tama saya sampaikan selamat Dr. Sauki ya, akhirnya Pak sampai pada penghujung dari program pendidikan, proses pendidikan S3 ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat. No? Dr. Sauki ini sangat tekun dan rajin ya. Jadi untuk membimbing mahasiswa seperti Dr. Sauki ini sangat menyenangkan. Sebagai kopromotor saya sama seperti Probus ingin klarifikasi dari dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Dok. Yang pertama, penelitian buah merah ini sudah banyak dilakukan ya, baik dari beberapa pengobatan selain pada endometriosis juga pada pengobatan terapi-terapi yang lain, baik sebagai preventif maupun sebagai terapi. Pada kasus endometriosis ini, dari beberapa komponen buah merah yang banyak yang sudah dianalisis, yang bekerja itu adalah komponen-komponen bahan aktif yang bekerja menekan ROS. Tetapi pada kasus endometriosis ini justru dia tidak bekerja menekan sistem hormonal. Bagaimana menurut Dr. Sauki peran dari buah merah ini dalam perbaikan folikulogenesis? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada peran hormon hyaluronan ya pada proses folikulogenesis. Pada kasus endometriosis ini saya ingin klarifikasi dari Dr. Sauki bagaimana mekanisme hyaluronan ini pada proses perbaikan folikulogenesis pada kasus endometriosis ini. Terima kasih. Silakan, Dr. Sauki. Terima kasih banyak, Prof. Wiji. Jadi pada kasus buah merah ini kita melakukan pendekatan terapinya itu adalah dari sisi sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Samson. Jadi teori yang paling populer dari endometriosis ini adalah menstruation retrograde, di mana regurgitasi darah haid walaupun terjadi pada 76-90% wanita dengan terjadi menstruasi retrograde, tapi hanya 10-15% saja yang berkembang sampai endometriosis. Di sini kita membayangkan bahwasanya betapa peran imunologi seseorang itu sangat akan menentukan apakah penyakit ini menjadi progres atau tidak. Memang penyakit ini adalah dia sangat estrogen dependent. Makanya pendekatan-pendekatan yang terakhir yang dilakukan di dunia gynecology itu adalah melakukan pemblocking pada HPO axis. Nah, muncullah di sini saya berpikir bahwasanya apa yang kita punya di Indonesia ini yang khas hanya ada di kita. Nah, saya berpikir bahwa seperti Prof sampaikan tadi bahwasanya penelitian pada buah merah ini dilakukan pada banyak disiplin ilmu yang lain juga. Pada breast cancer, pada beberapa jenis kanker yang lain. Nah, saya berpikir bahwasanya saya lihat bahwasanya sistem patofisiologi dari kanker itu mirip pada kasus endometriosis. Endometriosis ini dia memang sifatnya jinak, namun split up-nya dia berkembang itu mirip seperti CA. Nah, sehingga saya berpikir, oh ini kita punya di Indonesia ini sesuatu yang berbeda dan ini patut untuk kita munculkan dibanding mungkin banyak herbal-herbal yang lain. Namun ini dia hanya tumbuh endemik pada daerah Papua. Bahkan saya ke Papua untuk melihat bagaimana di sana apa gimana tuh, saya berpikir kok masyarakat Papua ini punya kekuatan yang beda dengan masyarakat yang lain. Padahal mereka mungkin punya sistem bagaimana mereka hidup dan sebagainya itu rentan untuk terjadinya infeksi dan sebagainya. Disitulah saya muncul berpikir bahwasanya ini dia memiliki pasti akan saya kaji bahwasanya dia memiliki efek antioksidan yang tinggi. Nah, pada dalam hal ini ada kadar tocopherol dan beta karotin. Akhirnya saya kaji lebih lanjut dan saya buktikan pada saat penelitian ternyata dia sangat efektif untuk menekan oksidan, faktor stres oksidatif dan lainnya, sehingga kita dapatkan lesinya sangat minimal, bahkan hampir tidak ada pada saat kita lakukan penelitian yang pertama. Kemudian yang kedua, hyaluronan itu merupakan disakarid yang terdiri dari D-glucuronic acid dan DN-asetilglukosamin, di mana dia sangat berperan sebenarnya di dalam ovulasi dan fertilisasi. Prof. Hendy Hendarto pernah melakukan penelitian bahwasanya
pada saat beliau untuk disertasi doktoralnya bahwasanya semakin tinggi hyaluronan maka itu akan mempersulit orang untuk hamil. Di mana semakin berat endometriosis derajatnya maka hyaluronan akan semakin tinggi. Kenapa ini terjadi? Karena memang akan menjadi rendah pada saat hyaluronan ini meningkat, di mana pada kondisi tersebut matriks ekstraseluler itu akan menjadi lebih tebal sehingga sulit ditembus oleh sperma. Begitu juga pada saat dibuktikan oleh penelitian Saito, kemudian banyak penelitian yang lain bahwasanya ini dia memiliki peran yang penting, terutama di dalam proses terjadinya ovulasi itu sendiri dan fertilisasi. Sehingga apabila kita bisa memperbaiki atau menurunkan kadar hyaluronan tersebut pada kasus endometriosis, akan didapatkan hasil yang optimal sehingga infertility bisa kita atasi. Jadi, seperti itu. Baik, saya puas dengan jawaban Dr. Saugi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Vici. Selanjutnya, penanya ketiga, kami persilahkan yang saya hormati Profesor Soehartono DS, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat untuk Dr. Saugi, bahwa saya juga mengenal beliau seperti Prof. Bus tadi karena kami membimbing juga dalam pendidikan SP2-nya. Dan juga beliau itu jauh dari Banjarmasin mengambil SP2 dan S3 ini sesuatu usaha yang luar biasa dan sekarang sudah sukses. Moga-moga ini sempurna nanti hasilnya. Dan itu saya ucapkan selamat Dr. Saugi. Saya ingin dua pertanyaan saja. Kita tahu bahwa buah merah itu pada umumnya hanya diketahui mengandung tokoferol dan beta-karotin. Akan tetapi saya perhatikan penelitian Promovendus ini, Dr. Saugi, apa yang mendorong pemeriksaan lebih lanjut dari buah merah ini dengan liquid chromatografi high resolution mass spectrophotometry atau LC-HRC yang sebetulnya mereka itu untuk detection for residual chemical. Pertanyaan saya, apa yang didapatkan dari 16 fitokomponen yang dari buah merah dan yang mana yang paling berguna untuk pengobatan endometriosis pada perbaikan folikulogenesis? Itu pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua, saya melihat tadi banyak sekali disebut tentang Prof. Hendi Endarto. Kalau tidak salah, saya ingat persis pada disertasi doktoralnya, bahwa memang ada hubungan antara TNF-alpha dan GDF9. Akan tetapi itu menurut beliau, kalau saya tidak salah, itu kurang bermakna. Akan tetapi di dalam penelitian saudara Saugi, ternyata penelitian tersebut sangat signifikan untuk tentang GDF9 ini. Dan sebetulnya pertanyaan ini saya hubungkan dengan perbaruan yang saudara dapatkan, bahwa dari hasil penelitian ini saudara mendapatkan bahwa c-KIT stem cell factor memiliki peranan yang penting dalam perbaikan gangguan folikulogenesis pada pasien-pasien endometriosis. Pada kasusnya ini kalau saudara lanjutkan tadi seperti saran Prof. Budi Santoso, maka itu sangat berguna untuk orang-orang yang sangat menginginkan anak karena gangguan endometriosis. Kedepannya apa yang bisa dikembangkan dalam penelitian atau cara lebih lanjut dengan temuan tentang c-KIT atau stem cell factor ini yang saudara temukan? Saya kira dua pertanyaan tersebut. Terima kasih, saya sangat puas dengan bahwa Dr. Saugi dari jauh-jauh dari Banjarmasin telah bisa menyelesaikan dalam waktu 3 tahun lebih sedikit. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan Dr. Saugi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Ton. Baik, untuk pertanyaan pertama, yang mendorong saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut, bahwasanya
Buah merah selama ini di banyak jurnal internasional, jurnal nasional, dan banyak penelitian yang dilakukan saat ini di Indonesia, itu belum ada satupun yang melakukan pemeriksaan liquid kromatografi ini. Jadi semuanya menggunakan referensi bahwasanya dia mengandung tokoferol dan beta karoten yang tinggi. Sehingga dari pendekatan antioksidan saja, bahwasanya ini akan bermanfaat. Menurut saya tidak hanya itu. Dalam pikiran saya pada saat penelitian saya yang pertama, menurut saya ada sesuatu yang lain. Tidak hanya itu, dia punya nilai lebih menurut saya. Nah, muncullah pemikiran ini, saya harus bongkar isinya. Saya harus bongkar isinya, kemudian saya periksa, ternyata benar ada 16 fitokomponen yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan pada terapi endometriosis ini. Di antara 16 tersebut, setelah saya coba pelajari di berbagai jurnal dan referensi, itu terdapat 4 komponen utama yang bisa kita manfaatkan. Pertama itu adalah metilpalmitat, di mana dia memiliki kerja untuk menurunkan ekspresi NF-kB, mengaktifkan VIVAR gamma, menghambat fosforilisasi dari IKB. Itu adalah mekanisme kerja dari metilpalmitat. Kemudian yang kedua adalah ecosteatroinic acid, di mana kerjanya berdasarkan penelitian Stuhlmeier dan Fox itu mendapatkan bahwa dia menghambat translokasi NF-kB ke nukleus. Kemudian yang ketiga adalah oleamid, menghambat translokasi NF-kB ke nukleus melalui penghambatan fosforisasi IKBA. Ini berdasarkan penelitian dari OH dan Moon pada tahun 2018. Kemudian yang keempat adalah palmitoleic acid. Ini juga sama, dia menghambat aktivasi NF-kB berdasarkan penelitian dari Talbot 2014. Nah, berdasarkan di sini 4 komponen ini yang saya coba kaji dan saya masukkan dalam jurnal yang saya coba, yang akhirnya di-accepted di Scopus. Saya memunculkan 4 komponen ini saja untuk lebih efektif dan alhamdulillah diterima. Jadi 4 komponen itu tadi, Prof. Kemudian yang kedua, mengenai TNF-alpha, ya betul, Prof. Alhamdulillah saya masih ingat juga penelitian Prof. Hendy pada saat beliau disertasi doktoralnya. Pada saat diuji statistik, ternyata antara perubahan penurunan kadar TNF-alpha terhadap peningkatan GDF9, dia berkorelasi, tapi dari hasil statistiknya kurang signifikan. Nah, muncullah di sini saya coba studi literatur dan saya berdiskusi juga dengan Prof. Hendy, dengan beberapa guru besar yang lain. Kenapa kok bisa ini tidak signifikan? Nah, ternyata setelah kita masukin komponen di salah satu, bahwa TNF-alpha ini dia akan berdifusi dan berikatan terhadap det reseptor di sel granulosa. Kemudian akan mengaktifkan NF-kB, sehingga baru terjadi proses transkripsi pada berbagai target gen. Nah, menurut saya, pada saat itu, kenapa kok tidak kurang signifikan? Karena pada saat itu tidak diteliti tentang nuclear factor kappa B. Akhirnya saya masukkanlah faktor NF-kB di dalam penelitian ini, dan kita uji secara statistik, dan ternyata bermakna, sangat bermakna. Dan ini saya diskusikan juga ke Prof. Hendy pada saat ujian kelayakan dan tertutup, saya sampaikan juga ke beliau. Beliau setuju tentang hal ini, bahwasanya memang NF-kB ini punya peranan, bahkan sangat penting pada penelitian ini. Nah, kemudian mengenai cekit. Nah, ini cekit ini, Prof, pada awalnya jarang kita temui dari banyak penelitian. Di laporan fertilisasi, entah itu endometriosis maupun non-endometriosis, dia seperti dilupakan. Bahwasanya seperti dia tuh tidak ada gitu loh. Selayaknya sel TK, dia seperti tidak terlalu punya peranan. Padahal dia punya peranan yang sangat penting. Dan menurut saya, ke depannya, justru dia ini yang bisa menjadi solusi yang berbeda nantinya. Karena dia disebut sebagai stem cell factor, kita bisa mengembangkan sel punca nantinya untuk ini. Dan ini sangat menjanjikan untuk kita di bidang fertility pada orang-orang yang mungkin memiliki masalah dengan ovarian reserve-nya, karena mungkin endometriosis dan penyakit-penyakit yang lainnya, ini bisa kita kembangkan. Dan insya Allah akan mendapatkan hasil yang menyenangkan untuk pasangan-pasangan infertil di Indonesia. Itu, Prof, makasih banyak. Saya kira saya sangat amat puas dengan jawaban Dr. Shauki. Seperti apa yang dikatakan Prof. Budi Santoso sebagai dekan tadi, bahwa lanjutkan ini sampai dengan bisa dipergunakan di masyarakat. Prof. Seperti sekarang penemuan yang amat bagus. Tidak tahu penemunya siapa, tapi dipakai seluruh orang. Adalah penemu bumbu rawon dan bumbu soto. Semua orang pakai, tapi tidak tahu penemunya siapa. Moga-moga sekit ini akan menjadi penemuan yang bisa dipakai orang banyak.
Ingat rawon dan soto, itu saja. Saya sangat bangga dengan Dr. Sauki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suhartono. Selanjutnya penanya berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Indri Safitri Mukono, Dr. MS. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada Dr. Sauki yang telah bisa menyelesaikan studinya dengan menghasilkan suatu disertasi yang sangat luar biasa ya menurut saya. Di mana di sini diteliti tentang mekanisme kerja dari ekstrak buah etanol oleh seorang klinisi ya, jadi sangat luar biasa. Selamat Dr. Sauki. Kemudian ini bukan akhir dari penelitiannya, seperti juga yang tadi ditanyakan oleh Prof. Bus. Banyak memang penelitian-penelitian semacam ini yang berhenti sampai di situ. Kemudian tadi sudah ditanyakan oleh Prof. Bus, dijawab bahwa akan diteruskan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya konkretnya apa sih yang akan dilakukan setelah ini, sehingga nanti akhirnya sudah agak bayang-bayang itu sudah agak terang gitu ke arah memang implementasi dari pemakaian buah merah ini untuk pengobatan endometriosis. Itu satu. Kemudian yang kedua, pada awal saya baca kelihatannya yang berpotensi sebagai mengobati endometriosis itu sebenarnya kelihatannya semula adalah karena kandungan dari tocoferol sama beta karoten yang tinggi. Tapi ternyata kan banyak sekali tadi fitokomponen yang ditemukan, di mana yang 4-nya itu yang paling potensial untuk mengatasi keadaan endometriosis ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sih. Saya cuma bertanya, kenapa kok komponen-komponen itu tidak digambarkan di dalam ini. Orang kalau melihat ini seakan-akan ekstrak etanol buah merah. Pertama kali baca itu kan sudah ada tocoferol sama karotin. Jadi pikirannya sudah ke sana, oh jadi ini sebenarnya adalah karena antioksidan itu kan kerjanya di SOD ini kelihatannya. Tapi ternyata setelah dijelaskan tidak, juga memang di sini ada sih sebenarnya panah-panah, tapi kurang terlihat karena panahnya ini berpotongan-potongan demikian. Nah, kenapa kok tidak dituliskan saja di situ? Karena itu sangat penting menurut saya. Jadi orang tidak hanya terpaku pada alfa beta karoten sama tocoferolnya saja. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Indri. Kami silakan Dr. Sauki. Makasih banyak Prof. Baik, pertama untuk yang akan implementasi lanjutan yang akan dilakukan oleh yang saya akan lakukan, saya akan mencoba mengikuti alur yang ada di dalam ranah penelitian, bahwasanya penelitian itu harus sebelum kita bisa turunkan ke penggunaan pada manusia, maka kita harus melakukan berbagai macam tahap uji klinik. Itu ada uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, dan apabila sudah dipasarkan fase 4. Nah, mungkin saya akan bergerak ke arah sana, Prof. Mungkin pelan-pelan, saya akan pelan-pelan akan mencoba untuk masuk ke manusia. Walaupun saya teliti bahwasanya dari referensi ini sudah digunakan dan aman. Cuman saya mau tahu bahwasanya efeknya terhadap endometriosis dengan dosis seperti apa. Dan itu nanti akan terjawab pada saat uji klinik fase 1. Itu akan terjawab, kita akan dapat bagaimana dosis maksimum, dosis efektif pada kasus-kasus endometriosis. Walaupun jujur pada saat saya kebetulan saya juga ginekologis, ada beberapa pasien yang memang dia menolak untuk dilakukan tindakan operatif dan pemberian general analog karena efek dari hipoestrogeniknya. Dia nanya-nanya begitu, saya coba sarankan, Bu, gini, coba kalau Ibu mau mencoba ini, menggunakan buah merah. Dia coba.
Walaupun nanti ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, namun hasilnya alhamdulillah baik, Prof. Jadi pada kasus itu adalah endometrioma, beberapa kasus pasien saya cek memang masanya itu mengecil, nyerinya yang terutama sangat berkurang. Dan beberapa kasus ada yang berhasil hamil secara alamiah. Walaupun mungkin ini saya belum bisa sampaikan secara ini, tapi ini adalah langkah awal menurut saya yang menandakan bahwa kedepannya ini cukup menjanjikan. Kemudian yang kedua, mengapa referensi untuk tadi yang metilpalmitat, oleamid, ecostetrinic acid, dan palmitoleic acid pada buah merah ini tidak ditampilkan. Nah, memang kebetulan ini belum pernah ada, mohon maaf Prof. Jadi saya sudah diskusi juga dengan promotor dan kopromotor, inilah temuannya. Sehingga saya berawal dari referensi yang ada dulu, kemudian pada saat saya memunculkan hasil, baru saya munculkan ini. Karena memang bahwasanya buah merah mengandung metilpalmitat itu belum ada referensinya di dunia. Jadi semuanya belum pernah meneliti. Nah, untuk endometriosis waktu saya awal meneliti itu masih pakai referensi dan kandungan yang lama. Tapi ya tadi yang mungkin sudah saya jelaskan, ada muncul ke pemikiran bahwasanya ini lebih dari itu dan memang terbukti lebih dari itu, dan baru muncul referensi bahwasanya dia mengandung ini itu tuh berdasarkan hasil penelitian ini. Jadi belum ada penelitian ini sebelumnya, Prof. Jadi tidak ada dipublish di jurnal manapun, ini baru yang pertama. Oke, itu mungkin, Prof. Makasih banyak. Ya, di-unmute dulu, Prof. Baik, terima kasih. Saya sangat puas jawabannya. Maju terus, sukses ya, Dr. Sauki. Mohon doanya, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Indri. Selanjutnya untuk penanya berikutnya kami persilahkan Profesor Bin Darmanto, MSc PhD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada Dr. Hadian yang saya hormati Pak Dekan, Bapak Wadik 1. Saya dari biologi sehingga mungkin pertanyaan saya sangat mendasar. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah. Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah sebutnya beberapa indikator yang diukur seperti TNF-alpha, kemudian hyaluronan, NF-KB, itu dia sebagai penyebab endometriosis atau sebagai akibat dari endometriosis. Ya, karena endometriosis di beberapa pustaka kan dia sebagai gangguan proses endokrin ya, jadi semacam itu, sehingga itu menjadi pertanyaan saya, ya, apakah dia sebagai akibat atau sebagai penyebab, sehingga kita bisa tahu bahwa kalau sebagai akibat, kira-kira penyebab yang utama itu apa gitu, itu yang ingin saya tahu. Kemudian yang kedua terkait dengan infertility pada pasien endometriosis. Di saran juga disebutkan perlu dicek bahwa apakah kemampuan fertilisasi itu juga terganggu. Jadi maksud saya adalah kalau memang oosit sekunder yang diovulasikan itu adalah normal, tadi juga disebutkan bahwa mengalami overmature, ya. Kalau normal, mestinya fertilisasi bisa gampang terjadi. Kalau katakanlah diuji dengan in vitro fertilization, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan atau normal pada implantasi. Sehingga kalau memang oosit yang dikeluarkan normal, fertilisasi normal, tapi gangguan di implantasi, itu juga bisa menyebabkan infertility. Sehingga untuk mencari solusi itu, apakah sudah kira-kira ada kepastian bahwa beberapa indikator-indikator itu adalah sebagai akibat atau sebagai penyebab? Oke, itu aja mungkin, Dr. Hadian. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Bin. Kami silakan, Dr. Hadian.
Makasih banyak, Prof. Jadi TNF alpha, NF-kB itu bukan merupakan penyebab, tapi merupakan akibat, Prof. Jadi itu merupakan akibat dari endometriosis. Jadi setelah endometriosis itu muncul, makrofa bekerja, baru muncullah sitokin proinflamasi tersebut. Jadi dia berfungsi sebagai, di dalam hal ini adalah sebagai akibat. Kemudian tadi pertanyaannya, Prof, penyebabnya apa? Memang endometriosis ini yang saat ini banyak teori yang ada di dunia, namun yang paling dipegang itu adalah teori dari Samson, yang tadi adalah retrograde dari menstruation. Jadi aliran balik dari darah menstruasi. Namun dari tadi saya sampaikan bahwasanya wanita itu 76-90% mengalami ini, Prof. Jadi hampir rata-rata wanita itu dia akan reflux, akan balik darah haidnya. Tapi kenapa kok cuma 10-15% saja yang muncul sebagai endometriosis? Ternyata pada kondisi orang tersebut dia memiliki karakteristik imunologis yang berbeda. Dalam hal ini natural kill cell, dalam hal ini NK cell pada orang yang menderita endometriosis, dia tidak mampu untuk mengenali sel endometrium yang berada di luar dari kapum uteri. Sehingga dia dibiarkan dan berkembang. Seyogianya kalau orang memiliki imunologis normal, ini akan fungsi scavenging dari NK cell ini akan bekerja. Ini tidak terjadi. Selain itu, killing inhibitor reseptor pada NK cell-nya itu lebih banyak dibandingkan killing untuk membunuh pada sel-sel endometrium ektopik. Selain faktor-faktor yang lain juga, sehingga ketidakefektifan faktor imunologis inilah yang menjadi penyebab kenapa endometriosis bisa berkembang pada individu tertentu, tidak semua. Kemudian yang kedua, mengenai fertilisasi. Pada kasus infertil dalam hal ini, bagaimana ke depannya seperti apa? Jadi pada kasus endometriosis, penyebab infertility tidak hanya masalah folikulogenesis. Dia multifaktor, termasuk seperti yang Prof sampaikan tadi, dia juga bermasalah dari sisi implantasi. Jadi mengenai folikulogenesis mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwasanya karena pengaruh hyaluronan, GDF9 dan sebagainya itu, sehingga oosit itu sulit untuk bisa berkembang baik dan gampang untuk dibuahi. Nah, untuk implantasi sendiri juga terjadi masalah. Pada kasus endometriosis, itu di endometrium itu ada phainovotes, itu untuk tempat nempelnya embrio secara sederhana. Itu pada kasus endometriosis, phainovotes-nya ini sederhananya minimal hingga tidak ada. Sehingga embrio pada kasus-kasus endometriosis, apabila dia sudah melalui proses nidasi, dia akan sulit untuk nempel di dinding endometrium, karena tempat nyantolnya itu tidak ada, Prof. Makanya pada ini juga akan menjadi masalah, mungkin pada kasus IVF yang seperti Prof sampaikan, kalau IVF, orang-orang endometriosis, misalnya ada dia endometriosis dan langsung melakukan IVF tanpa menanggulangi endometriosisnya, maka kemungkinan keberhasilan dari IVF tersebut akan menjadi rendah. Makanya pada konsensus dari Hiveri, itu kita kalau memang dia ada endometrioma di atas 4 cm, kita lakukan operatif dulu laparoskopi, kemudian kita tekan dan langsung baru kita lanjutkan dengan IVF dan hasilnya memuaskan. Seperti itu, Prof. Jadi, makasih banyak, Prof. Baik, terima kasih, saya puas. Kalau tidak salah, kalau boleh saya ringkas tadi, sebetulnya penyebab yang utama, ini karena saya bukan dari obsinya, atau arus balik dari darah menstruasi ya, yang pokok itu ya. Oh baik, terima kasih. Ini ilmu baru untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyanggah berikutnya, kami persilakan Profesor Sri Agus Sujarwo, PhD. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Selamat kepada Prof. Mendos yang telah menyelesaikan disertasinya dengan penelitian yang sangat baik ini, ya, molekulernya banyak yang diperiksa, ya. Namun saya juga ingin bertanya juga, ya, seperti penguji yang lain, ya. Jadi di sini kalau judul Anda ini kan mekanisme kerja ekstrak buah merah, ya, pada perbaikan folikulogenesis, ya, folikulogenesis pada endometriosis. Ini sangat bagus. Anda periksa
DNA-nya Anda periksa, macam-macam lah, molekulernya Anda periksa semua. Tapi endingnya tuh nggak kelihatan. Jadi folikelnya tuh nggak, folikel